Harga Luna dan USD menunggik tajam. Usaha penyelamatan pun sedang dilakukan oleh pihak development dan tim mereka. Bagaimana kelanjutannya? Halo semuanya, balik lagi dengan para investor, di mana tiap harinya kami akan mengulas dan menganalisa market kripto menggunakan technical analysis dengan pendekatan price action, serta menyajikan berita pilihan penting yang harus kamu ketahui dan juga kita ada review kripto pilihan. Jadi pastikan kamu klik tombol subscribe, like, dan komen agar tidak pernah ketinggalan lagi berita dan terupdate dunia kripto. Jangan lupa juga untuk join Telegram yang kami sertakan linknya di deskripsi agar kalian bisa mendapatkan info lebih cepat dan dapat juga berdiskusi seputar kripto. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini buat baca disclaimer ini dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke coin market cap. Di mana coin market cap terlihat di sini ada beberapa koin ya yang lumayan menunggik seperti USDT nih. Diikuti oleh sebenarnya Bitcoin juga lumayan ya, hari ini turun 0,69, Ethereum 3, jadi Binance juga sama, ini Binance lumayan turun dalam ya. Diikuti oleh altcoin lainnya yang memang sangat terpukul ya di hari ini. Sebelum sempat di hari sebelumnya ada bounce, tapi hari ini mostly candle-nya menurun. Coba kita lihat ke market secara technical analysis dulu ya. Dimana kalau kita lihat di total market cap, nah ini sempat mengalami penurunan sampai 1,2 triliun ya. Nah, walaupun sekarang lagi naik ke angka 1,35, nah ini tadi beberapa saat yang lalu ini sempat turun ke 1,26. Ini lumayan banyak penurunan market cap-nya di dunia kripto. Kalau kita lihat ke DXY, di mana DXY sendiri masih pada posisi yang lumayan belum bergerak ya, di mana dia berada di ranging 104 sampai 103 ya. Nah, di sini masih 103,6. Sebenarnya US dollar index ini masih ranging di sini-sini aja, cuman memang market kripto masih terpantau bearish ya untuk saat ini. Kalau kita coba lihat masuk ke chart Bitcoin, di mana chart Bitcoin ini juga tadi sempat mengikuti hampir selaras dengan total market cap-nya, di mana sempat turun sampai 29.000 ya. Nah, ini lebih dalam dari 2 hari sebelumnya yang sempat hanya ke 29.700. Namun, kalau kalian jeli, ini kita bisa melihat ada sinyal bullish divergence ya, di mana harga turun tapi RSI atau oscillator-nya ini menandakan naik. Nah, ini kita tunggu aja form selesainya karena ini forming candle-nya belum selesai. Nah, nanti tinggal kita lihat aja apakah RSI divergence bullish ini dapat menopang memang laju arah harga reversal ke atas. Nah, ini kalau dilihat dari bullish divergence ini lumayan ini ya, memberikan harapan ya pada harga Bitcoin. Cuman kita masih menunggu konfirmasi ya, apakah form yang akan terbentuk next-nya itu mengkonfirmasi bahwa dia naik gitu. Jadi kita tunggu aja apakah memang akan naik ke atas atau memang melanjutkan penurunannya gitu. Selanjutnya kita lihat Ethereum. Ethereum juga lumayan dalam nih penurunannya, dan untuk saat ini walaupun sudah rebound tadi dari harga 22.100-an,
Nah, dia masih berada di poin 2263 ini. Jadi pergerakannya masih lumayan dalam. Penurunannya diikuti BNB yang turun lumayan lebih dalam ya dari dua koin big cap sebelumnya. Nah, ini BNB lagi berusaha untuk balik ke harga atasnya gitu. Yang perlu kita lihat adalah Luna ya. Luna ini penurunan hari ini lumayan sangat parah ya. Dari hampir tadi menyentuh 90%-an, dia turun dari harga 30-an ke harga sekarang sempat ke angka $1 ya. Itu lumayan parah sih. Memang beberapa hari ini Luna diterpa banyak isu dan semua orang panik selling. Namun kita akan ulas beberapa berita tentang Terra Luna nantinya. Cuman memang dari sisi price action ini mungkin masih akan ada banyak yang harus kita nantikan ya. Apakah memang dia akan melambat laju selling pressure-nya atau memang akan coba reversal. Nah, itu sambil menunggu juga biasanya kita kalau memang Anda holder Luna itu silahkan mantau si CEO Lunanya ya di Twitter. Nah, beberapa waktu lalu dia sempat nge-tweet. Nah, itu cukup direspon juga oleh komunitas dan pasar. Namun tidak bisa menolong harga jatuh lebih dalam. Masuk ke berita pertama, pilihan kita adalah inflasi lumayan menurun ya, dari yang tadinya 8,5 turun ke 8,3. Nah, ini baru dicatatkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja di US. Nah, ini lumayan angin segar ya buat berita hari ini, bahwa inflasi per hari ini cenderung membaik seperti itu atau menurun. Kita lanjut ke berita kedua, di mana perusahaan media di New York menambahkan Bitcoin ke neracanya atau ke balance sheet-nya. Jadi mereka membeli 5 juta US dollar dan ditambahkan ke balance sheet mereka ya. Jadi memang Bitcoin ini hanya berpindah dari yang kalau kita tahu ya, Luna memang kemarin sempat megang banyak banget. Nah, ini sepertinya kalau New York ini dia mainnya nggak terlalu banyak, jadi dia saving buat jangka panjang, berbeda dengan Luna yang untuk membackup USD-nya. Nah, kalau ini memang mengadopsi Bitcoin di laporan keuangannya. Nah, ini lumayan bagus ya, makin banyak orang yang menambahkan aset kripto di dalam laporan keuangannya ataupun asetnya ya. Selanjutnya ini Kepala SEC menuduh crypto exchange melakukan perdagangan melawan klien. Nah, SEC ini ya kalau kita tahu institusi di Amerika yang memang kurang berpihak pada kripto ya, apalagi ini ketuanya itu memperingatkan publik akan bahaya si exchanger kripto, di mana memang dituduhkan bahwa mereka suka berlawanan dengan penjual si user mereka gitu. Klien mereka jadi kadang melakukan perdagangan melawan pelanggannya. Jadi kayak membandari user-user mereka lah gitu. Masuk ke berita selanjutnya. Nah, kalau di sini CEO dari Koti, kalau kalian tahu ada CryptoKoti. Nah, ini adalah pembuat dari stablecoin The Jet ya. The Jet. Nah, The Jet ini memang kalau dia bilang ini bakal berbeda ya dari stablecoin USD, karena memang USD
untuk saat ini masih dirasa belum bisa melawan volatilitas dari kripto itu sendiri. Nah, tapi kalau si JET ini digadang-gadang oleh si pendirinya ya, bahwa di white paper-nya ini akan ada, mereka mengikuti autonomous dari bank ya, di mana jual dan beli stablecoin itu akan ada di rank dan memiliki target price. Jadi lumayan relatif bisa tertahan ya volatilitas itu sendiri dari si koin JET ini. Jadi tinggal kita nantikan aja ya, apakah JET ini bisa merevolusi stablecoin agar lebih baik ke depannya gitu, karena yang kita tahu USD sendiri memang belum berhasil dalam dari sisi inovasi stablecoin itu sendiri. Oke, selanjutnya Anchor. Nah, buat kalian yang staking di Anchor ini lumayan ya, ataupun hold coin Anchor ini lumayan jatuh juga nih, hampir 70%, karena memang USD dan Luna ya lagi krisis gitu. Jadi kena impact juga Anchor, karena memang Anchor ini salah satu platform penyedia staking yang menyediakan Luna dan USD seperti itu. Jadi Anchor sempat kena imbas dan penurunannya hampir 70% dari yang tadinya 0,85 turun jadi 0,20 gitu. Ke berita selanjutnya, nah ini kita bahas berita tentang ini ya, Terra Luna, di mana Do Kwon, sang CEO dari Luna ini, dia meluncurkan rencana pemulihan USD dan Luna. Kalau kalian belum baca, itu sempat dia nge-tweet beberapa tweet di Twitternya mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan Luna. Seperti itu. Salah satunya pendekatan yang akan diambil adalah dia bakal meningkatkan cadangan Luna ya. Jadi Luna akan dibuat lebih banyak dari yang tadinya 3 miliar, dicoba untuk dibikin jadi 10 miliar. Ini untuk membakar si cadangan si USD gitu. Jadi dengan makin banyaknya Luna yang diproduksi oleh chain, nah ini diharapkan akan mengembalikan harga USD ke $1 seperti itu. Jadi itu salah satu langkah yang diambil nantinya, dan itu juga sudah dikonsensuskan di komunitas, dan peserta komunitas juga rata-rata setuju, dan itu akan coba diambil langkahnya secepat mungkin. Ya tinggal kita nantikan saja, walaupun si Luna ini sudah memberitahukan langkah-langkahnya, cuman ya seperti yang kita sudah notice di awal, bahwa itu tidak bisa menyelamatkan harga Luna per hari ini ya. Dia masih terus jatuh. Nanti kita lihat aja apakah secepat apa penanganannya dari sisi CEO Luna dan timnya untuk mencoba mengembalikan Luna dan USD untuk reversal seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini dari Coinbase ya. Coinbase juga ikut ke impact dari bearish ini ya, di mana Coinbase ini banyak yang mengisukan mendekati kebangkrutan ya, karena memang di 10 Mei mereka meluncurkan laporan pendapatannya di kuartal 1, dan ini direspon tidak baik ya, karena pendapatan bersihnya itu turun 53%. Ini jauh banget nih dari kuartal sebelumnya.
menjadi hanya 1,165 miliar dan kerugiannya 430 juta. Karena memang banyak diisukan kripto masuk winter ya, gitu. Jadi walaupun belum tahu nih kita apakah di kripto akan benar-benar masuk winter, karena sejauh ini dari hasil pengamatan ini masih tertahan ya, BTC pun masih tertahan di support kuatnya di area 30.000. Nah kalau ini jebol dan melanjutkan penurunannya, itu baru kita waspada karena memang bisa dikategorikan masuk ke winter ya, atau bearish panjang seperti itu. Nah, ini juga berimpact pada sahamnya Coinbase ya, di mana saham Coinbase terus melanjutkan penurunannya ya, gitu. Ini juga berita Terra yang tadi sudah sempat kita singgung, di mana sudah ada proposal yang memang diajukan untuk menyelamatkan ekosistem Terra ya, di mana percepat percetakan Luna untuk mempertahankan paging dari si USD tadi, gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita lain, di mana KuCoin nih. KuCoin baru aja mencapai status dekakornnya ya. Nah, ini juga sentimen bagus sebenarnya untuk KuCoin karena dia mencapai 10 billion US dollar ya. Setelah mendapat pendanaan baru 150 juta dari Jam Crypto. Nah, ini lumayan banyak ya inovasi yang akan dilakukan oleh KuCoin. Selain dari memperluas Web3-nya, dia juga akan mencakup dompet kripto, platform GameFi, DeFi, dan NFT melalui KuCoin Labs, KuCoin Venture, dan KuCoin Chain ya. Jadi memang KuCoin berhasil membuat valuasinya tumbuh ya dari awal pendanaan seri A November 2018 sampai 2022, dalam 4 tahun itu valuasinya tumbuh sangat pesat ya untuk KuCoin ini. Itu harusnya ini kalau nggak di bear market mungkin ini bisa jadi katalis positif bagus ya untuk KuCoin, cuman ya memang pasarnya sedang seperti ini. Nah, ini juga berita yang lumayan penting yang harus kalian ketahui. Menteri di US Yellen itu akan segera coba membuat regulasi tentang stablecoin ya, gara-gara kasus USD Terra ini ya, gitu. Memang USD Terra ini sangat berimpact pada dunia kripto ya, dan itu menjadi serangan dari SEC kalau kita lihat tadi, sama ini Treasury Sekretaris si Janet Yellen. Jadi dia langsung merespon bahwa dibutuhkannya regulasi stablecoin untuk stablecoin lainnya agar tidak terjadi seperti USD. Namun seperti kita ketahui, regulasi itu kalau opini pribadi itu memang kata halus dari mengekang ya, karena seharusnya kripto itu tidak terregulasi oleh negara, dia itu harusnya lintas negara dan tidak sentral ya, jadi decentralized gitu. Nah, ini kalau misalnya makin diregulasi, ini pasar kripto atau dunia kripto makin terkekang ya, gitu. Tapi itu dari untuk kawasan US ya, gitu.
Jadi memang kasus UST belakangan ini menyita banyak perhatian baik dari holdernya, pasar, maupun dari regulator-regulator ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Banker. Nah, ini Banker 3 nih, versi 3. Ini mereka menjanjikan perlindungan dari impermanent loss ya, karena memang liquidity sendiri itu sangat penting ya di DeFi. Jadi kalau kalian tahu DeFi itu kan bisa hidup dari likuiditas ya. Nah, kalau likuiditasnya terkena impermanent loss itu yang menjadi salah satu poin masalah di DeFi. Nah, si Banker ini coba menyelesaikan masalah itu untuk mereka menawarkan perlindungan terhadap kerugian permanen bagi penyedia likuiditas. Jadi ada perubahan arsitektur baru yang menjanjikan untuk membawa likuiditas on-chain yang berkelanjutan dan membuat keuangan terdesentralisasi DeFi lebih sederhana untuk organisasi otonom terdesentralisasi ataupun DAO ya. Jadi proyek yang V3 ini menarik lebih dari 30 proyek token ya. Matic, Synthetic, DeFi, BET, Brave, bahkan Engine juga masuk ya. Jadi memang menyita perhatian banget nih proyeknya V3. Nanti kalau ada waktu kita bakal review ya si Banker ini lebih detail lagi. Cuman yang memang mereka gadang-gadang ini tentang mereka lebih menjanjikan perlindungan untuk likuiditas ini ya, gitu. Nah, ini yang berita terakhir di mana Flow mendapatkan dana pengembangan blockchain sebesar 725 ya dari A16Z, grup mata uang digital dan investor lainnya. Nah, ini blockchain yang ada NBA top host-nya nih, kalau top shoot-nya ya, kalau kalian tahu. Nah, ini Flow ini salah satu koin ya. Memang koin yang lumayan terkenal juga dan dia diinvest oleh A16Z. Jadi kalian bisa Dior ya untuk Flow ini. Kenapa sih sampai A16Z pun berani invest di si Flow ini? Nah, coba kita lihat Flow di CoinMarketCap. Harganya memang saat ini relatif turun ya, karena market sedang turun dari yang tadinya hampir 40 ya. 40 sekarang nilainya sedang di angka $3, di mana Flow ini adalah blockchain yang cepat, terdesentralisasi, ramah pengembang, dirancang untuk fondasi game, aplikasi, aset digital. Nah, ini blockchain layer 1 yang awalnya dibuat oleh tim. Nah, ini kalau kalian tahu CryptoKitty, Dapper Wallet, NBA Top Shot, nah ini adanya di Flow tadi ya. Nah, apa sih yang membedakan Flow dengan yang lainnya? Nah, ini yang membuat Flow unik adalah arsitektur multi ya, di mana desain Flow-nya adalah satu-satunya memungkinkan jaringan untuk menskala untuk melayani miliaran pengguna tanpa memisahkan atau mengurangi desentralisasi konsensus. Yang kedua, pemrograman berorientasi kontrak smart contract di Flow ditulis di Kadence ya, yang katanya mudah dan aman untuk aset dan aplikasi kripto gitu. Yang ketiga, dia ergonomi pengembang. Dia smart contract-nya ditingkatkan hingga Flow emulator. Jaringannya itu dirancang untuk mereka ingin membuat produk berharga bagi komunitas. Dan yang keempat, mereka berorientasi pada konsumen, karena memang konsumen itu harus utama mereka, dengan jalur pembayaran yang memungkinkan jalur aman dan rendah gas fee ya, gitu. Kalau kita masuk ke websitenya, nah ini udah banyak banget exchanger yang bisa kalian gunakan untuk membeli Flow ya.
Jadi, tapi untuk saat ini kita belum sarankan untuk membeli koin apapun karena market lagi belum belum stabil dan masih cenderung turun ya, bearish. Jadi kalian cukup pantau-pantau aja nih project-project yang memang kalian nanti bisa lihat sendiri apakah ini bagus atau enggak. Nah ini contoh-contoh case study yang ada di Flow dan ini juga ekosistemnya. Nah ini project yang di spotlight ya. Tadi ada Ballers di sport, musik, ada juga Genesis ya di bidang fashion yang terkenal. Nah ini ada Top Shot, ada All Day juga. Ya, ini developer first experience-nya. Nah kalau yang tadi kita sempat baca ya, dia jalannya dibuat di Kadence. Nah ini easy to learn katanya. Jadi kalau kalian mau coba-coba baca, bisa. Ini Flow client library-nya juga support any wallet ya. Upgradable smart contract. Nah ini mereka securely dan transparan untuk patch bug dan upgrade pre-specific part of smart contract-nya juga. Serta dia cepat dan deterministic finality, di mana Flow ini dibuild untuk cepat dan responsif ya. Itu the most carbon friendly Web3 network. Nah, di mana memang ini proof of stake mechanism ya, dan ini juga greenest Web3 network among leading platform. Jadi memang dia ramah terhadap Web3 juga ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Tetap semangat guys, walaupun market masih bearish dan belum stabil. Kita bisa belajar bareng untuk menunggu market kembali stabil. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Kalau ada yang mau dibahas atau next-nya ataupun chart analisis yang mau dicek bareng, silakan tulis komentar di bawah ya. Terima kasih semuanya.